dengan penulis Usman Ismail. Sebelum kami saksikan penampilan bersama-sama, perlu satu dua hal yang perlu kami sampaikan, yaitu dimohon untuk penonton dan hadirin sekalian untuk tidak menimbulkan keributan atau suara selama pementasan, dan juga mohon untuk men-silent handphone dan tidak menyalakan flash. Marilah kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 12 bangsa dengan judul Ayahku Pulang. Masih berpikir lagi. Malam hari raya Natal, dengarlah suara ibu bersaut-saut. Pada malam hari raya seperti inilah, ayahmu pergi dan tidak meninggalkan sepatah kata. Ayah, Keesokan harinya hari raya, selesai sholat, kan ku ampuni dosanya. kenapa ibu masih sama itu? Mengingat orang yang sudah tanya lagi kepada kita. Tapi ku merasa bahwa dia masih ingat kepada kita. Si amanah bu. Minta si tadi keluar menangkap cerita. Kasih juga mengambil luka jahitanku. Bukankah seharusnya ia tidak usah bekerja sekarang? Iyalah Nato, kalau dia sudah tahu, kepandaiannya tidak sia-sia. Sebenarnya ibu mau mengatakan kan kalau gajiku tidak cukup untuk biaya hidup kita. Bagaimana dengan lamaran itu bu? Aku minta sih, nampaknya belum mau bersuami. Tapi dari pihak lelaki itu terus menyiksa ibu saja. Apa salahnya bu? Mereka uangnya banyak. Uang Nato, Maaf bu, bukan maksud aku menjual anak sendiri. Aku jadi mata duitan. Mungkin karena ibu penuh dengan penderitaan ini. ayahmu seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang berlimpah, mewah di waktu kami kawin dulu. Tetapi kemudian, bagi pokok yang diterpa angin kencang, buahnya gugur. Itu semua karena uang, Narto. Tidak, Narto, tidak. Ibu tidak mau terkena dua kali. Ibu tidak mau adikku Mintarsi bersuamikan seorang hartawan. Cukuplah ibu saja sendiri. Biarlah ia hidup sederhana. Mintarsi mestilah bersuamikan orang berbudi tinggi. Mesti. Tapi kalau bisa keduanya sekaligus bu. Ada harta, ada budi. Di mana lagi cari, Narto? Adikmu Mintarsi hanya seorang gadis biasa. Apalagi keadaan kita sekarang susah. Kita tidak punya uang di rumah. Apalagi uang simpananku yang terakhir pun akan habis pula. Semua ini karena ulah ayah hingga Mintarsi ikut menderita. Sejak kecil
Mintarsi sudah merasakan pahit pedihnya kehidupan. Tapi kita harus bisa mengatasi kesulitan ini, Bu. Mesti. Ini kewajibanku sebagai seorang abang. Aku harus lebih kerja keras lagi. Andai saja aku punya uang 1 juta saja. Buat perkawinan Mintarsi, 500.000 rupiah saja cukup, Narto. Sesudah Mintarsi nanti, datanglah giliranmu, Nak. Aku kawin, Bu. Belum bisa memikirkan kesenangan untuk diriku sendiri saat ini. Sebelum saudara-saudaraku senang, dan ibu ikut mengajar kebahagiaan atas hidup aku nanti. Tapi ibu sudah merasa bahagia kalau kau bahagia, Narto. Karena nasib ibu bersuami tidak baik benar. Dan kata orang, bahagia itu akan turun kepada anaknya. Pada malam hari raya dia pergi dulu itu. Tak tahu apa yang mesti aku kerjakan. Tetapi Pak Bu, lupakan saja apa yang sudah berlalu itu. Maimun, lambat benar pulang hari ini, Bu. barangkali banyak yang harus dikerjakannya. Karena mungkin katanya bulan depan dia akan naik gaji. Wah, betul itu, Bu. Maimun memang pintar, otaknya encer. Tapi karena kita tidak punya uang, kita tidak bisa menyekolahkannya lebih tinggi lagi. Tapi aku yakin kalau ia mau berusaha, pasti ia akan berguna bagi masyarakat. Oh iya, siapa gadis yang sering boleh bersepeda bersamamu? Aku, ya itu cuma teman kerja. Tapi ibu rasa dia pantas sekali buat kau, Narto. Meskipun ibu rasa dia bukanlah orang yang rendah seperti kita derajatnya. Tapi kalau kau suka, Aku, buat apa memikirkan kawin sekarang? Mungkin kalau 10 tahun lagi, kalau semuanya udah beres. tapi kalau Mintarsi nanti kawin, kau mesti juga, Narto. Kau kan lebih tua. Sudah, Waktu ayah pada malam hari raya seperti ini. Kupeluk kalian semua anak-anakku. Hilang akalku. sudah Bu. Buat apa mengulang kaji lama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Dan Adik, Ya, agak lambat hari ini, Bu. Gimana kau berbuka puasa tadi? Kejalan, Bu. Tadi aku buka puasa sama teman kantor. Tapi dia tahu buat keluar nanti. Mana dia, Bu? Mengantarkan jahitan, Bu. Dan ada kabar aneh nih. Tadi aku berjumpa dengan orang tua yang menikah dengan ayah. Waktu Pak Tinto berbelanja di sentral, tiba-tiba ia berhadapan dengan orang itu. Kira-kira berumur 60 tahun. Kemudian orang itu menyingkirkan diri dari banyak orang. tidak mungkin dia ada di sini. Ibu kira juga dia sudah meninggal dunia atau keluar negeri. Sudah puluhan tahun semenjak ia pergi pada malam hari raya seperti ini. Ada yang mengatakan dia dari Singapura, Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu kata orang,
dan toko yang sangat besar di sana. Dan kata orang juga yang pernah melihat, hidupnya sangat mewah. Ya, tapi di sini anaknya makan lumpur. Tapi kemudian tak ada lagi sama sekali kabar apapun tentang ayah. Apalagi sesudah perang seperti saat ini. Di mana kita dapat bertanya? Bagaimana rupanya sebenarnya, Bu? Waktu ayahmu masih muda, ia tak suka belajar. Tidak seperti kau, Maimun. Ia lebih suka berfoya-foya. Ayahmu pada masa itu sangat disegani banyak orang. Ia suka meminjamkan uang ke sana kemari. Dan Selama itulah. hari raya ini, berapa hari kau libur, Mun? 2 hari, Bang. Oh iya, hampir lupa ibu pasti ada makanan yang belum ibu taruh di meja. Pak Kinto ketemu orang itu kapan, Mun? Kemarin sore, Bang. Kira-kira jam 6:30. Gimana penampilannya? Tidak begitu bagus lagi rupanya. Pakaiannya sudah compang-camping dan kopiahnya juga hampir putih. Oh, gitu. Kau masih ingat rupa ayah, Bang? Tak ingat lagi aku. Semestinya mengingat karena pada waktu itu umur aku sudah 8 tahun. Aku saja masih ingat walaupun sama-sama. Tak ingat lagi aku. Sudah lama aku paksa diriku untuk melupakannya. Pak Tito banyak cari tahu tentang ayah. Ya, katanya ayahmu seorang yang baik hati. Jika ia berada di sini sekarang, di rumah ini, besok hari raya, tentu ia akan bersenang-senang dengan anak-anaknya. Bentar sih, seharusnya sudah pulang. Jam berapa sekarang ini? Bang, ada kabar aneh lagi nih. Tadi pagi aku berjumpa dengan orang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu, sedangkan aku mengajarkan dia bahasa Indonesia. Wah, baguslah itu. Kau harus mengumpulkan ilmu yang sebanyak-banyaknya agar dapat kau banggakan. Jangan seperti aku ini, hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak pernah bisa merasakan sekolah yang lebih tinggi lagi karena aku tidak punya ayah. Tapi kau, Maimun, aku yakin jika kau berusaha lebih keras, kau akan bisa mengikuti tuntunan zaman ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berbuka puasa semuanya? Sudah. Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Makanlah apa yang kau lihat di luar. Waktu saya lewat di situ tadi. Bang Narto, dengarlah dulu. Ya, aku dengar. Ada orang tua di jalan ini. Dari jembatan sana, melihat-lihat terus ke arah rumah kita. Nampaknya sih seperti seorang pengemis. Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya cukup tinggi. Coba kulihat. Tidak, Pak Mun. Tidak ada orang kelihatannya. Pada malam hari raya seperti ini, ia berlalu dulu itu. Aku
Lupakan saja apa yang sudah berlalu itu. Waktu kami masih sama-sama muda, kami saling berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, banyak kenangan di masa itu yang tak dapat ibu lupakan. Mungkin ia kembali juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah di sini rumahnya Nyonya Saleh? Astagfirullah, itu seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang, nak. Tina, halo Tina. Saleh, kau Saleh. Kau banyak berubah, Saleh. Jangan Tina. 20 tahun perceraian merubah wajahku. Dan tentunya ini anak-anak kita semua. Ya, memang ini adalah anak-anakmu semua. Sudah lebih besar daripada ayahnya. Mari duduk dan pandangilah mereka. Apa aku boleh duduk Tina? Tentu saja boleh. Mari. Ayah, aku Maimun. Maimun, engkau sudah besar sekarang nak. Waktu aku pergi dulu, kakimu masih lemah sekali, belum dapat berdiri. Dan tentunya mau naik siapa? Saya minta ayah. Oh ya, Mindarsi. Aku dengar dari jauh bahwa aku mendapatkan anak lagi seorang putri. Engkau cantik, Mindarsi, sama seperti ibu di masa muda. Aku senang sekali, tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sendiri juga tidak tahu harus mulai berbicara dari mana. Anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Rupanya anak-anak juga bertumbuh besar, walaupun tidak dengan ayahnya. Ya, anak-anak semuanya sudah jadi orang yang pandai sekarang. Gunarto bekerja di perusahaan tenun, dan Maimun tak pernah tinggal kelas selama bersekolah. Juga Mintarsi, dia sering membantu aku menjahit. 10 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malam bagiku, toko itu habis terbakar, seolah-olah rumpas menyeretku ke dalam kelembagaan curang. Saham-saham yang aku beli merosot semua nilainya. Sesudah itu, segala yang berjalan di dalam saya lagi yang sempurna. Sementara aku sudah mulai tua. Lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak dan istriku tergambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Gunarto, maukah kau memberikan segelas air buat ayah, nak? Hanya engkau yang tidak. Gunarto, ayahku yang berbicara itu. Mestinya kau gembira, nak. Sudah semestinya ayah berjumpa kembali dengan anak-anaknya yang sudah sekian lama tidak bertemu. Kalau Narto tak mau, engkau lah Maimun. Maukah kau memberikan segelas air buat ayah, nak? Baik ayah. Maimun, kapan mempunyai seorang ayah? Gunarto, Kami tidak punya ayah, Bu. Kapan kami mempunyai ayah? Gunarto, apa katamu itu? Kami tidak punya ayah, Bu, kataku. Kalau kami punya ayah, apa perlunya kami membanting tulang selama ini? Jadi budak suruhan orang. Dan kalau kita mempunyai ayah, kenapa hidup kita melarat, Bu? Tapi Bang, Ibu Sada sudah maafkan. Kenapa kita tidak?
Ibu seorang perempuan. Dulu waktu aku kecil, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena kelaparan dan juga penyakitan. Dan ibumu selalu bilang, ini semua salah ayahmu, ayahmu yang harus disalahkan. Dan jika memang kita punya ayah, maka ayah itulah yang musuh sebenar-benarnya. Benar kok. Bang, tapi bang, lihat ayah sekarang. Ia sudah tua, Bang Narto. Jadi, maksudku ini adalah kewajiban kita merawatnya. Setelah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana, dan ia kembali lagi ke sini dan kita harus merawatnya. Enak betul. Narto, sampai hati Bendarto berkata begitu kepada ayahmu, nak. Ayah kandungmu. Ayah kandung. Memang Gunarto yang dulu pernah punya ayah kandung. Memang itu sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang dibentuk oleh Gunarto sendiri. Aku tidak pernah berontak budi pada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka, Bu. Semerdeka-merdekanya. Memang berdosa dulu itu. Aku mengaku. Dan itulah sebabnya aku baik pada hari ini. Pada hari itu aku untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata sekarang, ya benar kata Narto. Aku seorang tua dan tidak bermaksud untuk mendorong diri agar diterima di tempat ini. Tapi biarlah aku terjerumus ke kesengsaraan. Aku tidak akan mengganggu itu. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau Narto? Aku orang kaya. Orang kaya mempunyai uang berjuta-juta sayangnya. Sekarang diusir oleh anak penuhnya sendiri. Tunggu dulu, ayah. Jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, akulah yang menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimun, sering benar kau ucapkan kalimat ayah pada orang tua yang tidak berarti ini. Jangan karena ada orang tua yang masuk dalam rumah kita dan ia mengaku kalau ia ayah kita, lalu disebut pula ayah kita. Ia tidak kita kenal, sama sekali tidak. Jangan begitu keras, Bang Narto. Jangan kamu membela dia, ingat. Akulah yang besar kami selama ini. Ayahmu sebenarnya adalah aku. Kau menyakiti hati ibu, Dan Bang. kau, jangan pula ikut membela dia. Aku yang selama ini bertindak menjadi ayahmu. Mungkin dulu kau tidak akan pernah merasakan pahit pedihnya kehidupan karena kita tidak punya seorang ayah. Baiklah, demi saudara-saudaraku, jangan sampai seperti aku ini. Aku mengerti. Bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan ketenangan anakku saja. Biarlah aku pergi. Tidak ada jalan untuk kembali. Tunggu dulu, ayah. Apa ayah sudah makan? Apakah ayah punya uang? Ayah, kemana ayah akan pergi sekarang? Tapi jangan aku dalam sungai. Aku cuma seorang pengemis sekarang. Ya, sudah 3 hari aku berdiri di depan sana. Malu sebenarnya untuk masuk ke dalam rumah ini. Rumah yang aku tinggalkan dulu. Aku sudah tua, lemah dan sadar. Langkah aku terakhir kembali. Benarnya aku tak sanggup untuk masuk ke sini. Aku sudah tua dan Pada malam hari raya seperti ini, ia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang diterpa angin kencang. Demikianlah nasib ibu, nak. Narto, tidak dapat kamu memaafkan ayah. Besok hari raya, Bang. Sudah semestinya kita semua saling memaafkan.
berbuat seperti ini? Abang suruh ayah pergi. Dia ayah kita, Bang. Ayah kita sendiri. Jangan kalian lihat aku sebagai terdakwa. Kenapa kalian hanya menyalahkan aku saja? Aku sudah hilangkan semua rasa itu. Sekarang kalian harus pilih aku atau dia. Tidak, aku akan panggil kembali ayahku. Aku tidak peduli apa yang abang lakukan. Kalau mau, bunuh saja aku. Aku akan panggil ayahku. Ayahku pulang. Ayahku pulang. Ayo, kembali. Kemana ayah pergi? Kemana ayahmu? Aku tidak tahu. Hanya kopiah dan baju dia saja. Maimun, di mana kau dapatkan baju dan kopiah ini? Di bawah lampu dekat jembatan. Lalu ayah, di mana ayah? Bagaimana dengan ayah? Aku tidak tahu. Jadi